rumah sakit atau ke dokter. Tapi Carol sendiri katanya sempat menenangkan mama katanya Oh soal iya, kejadian itu katanya. karena kan aku baru tahu 7:30 malam. Coba bisa bayangkan kan kalau orang tua pulang-pulang Kak, matanya gimana sekarang kondisinya? tuh, Fania Hei, ditanya kok Fania gitu. sini dong. Fania. Fania sini. Ya alhamdulillah, jadi itu kejadiannya kan 2 minggu yang lalu. Jadi ini kejadiannya waktu Fania olahraga, mungkin sama temennya bercanda atau gimana, nggak sengaja kena serpihan rubber gitu, hitam-hitam. Jadi Fania pikir itu serpihan batu. Nah jadi pas aku jemput Fania jam 2:30 ya, ya itu gurunya bilang katanya ada kena debu. Jadi aku pikir ya kena debu ya sudahlah, aku ajak dia les balet karena hari balet. Nggak taunya pas setelah balet kan aku ke dokter, Fania pulang sama neneknya. Pas di rumah aku kaget loh, kok matanya bengkak sebelah kanan dan mengecil dan kesakitan dia. Aku panik kan, kok gurunya nggak ngomong. Biasanya kan gurunya papa ngomong sama aku, house teacher ya, guru kelasnya. Jadi aku panik bawa ke rumah sakit, tapi di UGD juga nggak bisa diapa-apain kan karena bukan spesialis mata. Jadi ya cuma dikasih bore water. Jadi ya seharian tuh semalaman aku nggak bisa tidur karena dia udah ngecil gitu kan bengkaknya. Terus ya udah, ini besok ya ke dokter. Setelah ke dokter dikasih obat yang benar, kasih antibiotik mata sama vitamin A. Akhirnya dia kempes dalam waktu beberapa jam ya, agak kempesan lah gitu, dan dicek ada hasilnya, ada trauma di mata kanan. Akhirnya aku sorenya ketemu sama pihak sekolah, jadi sama owner sekolah, sama guru yang bersangkutan, sama kepala sekolah. Akhirnya kesimpulannya adalah sekolah akan berkomitmen untuk meningkatkan ya gurunya SOP dalam hal ini, supaya gurunya ada apapun insiden harus lapor kepada saya seperti biasa, WA ya, via WA, sehingga saya bisa bawa ke dokter dari awal. Karena yang tadi terjadi kan karena golden momennya kejadiannya jam 10:10, baru diobatinnya kan besok paginya kan gitu. Coba kalau ngomong dari awal, mungkin saya akan bawa dia ke dokter pas sorenya itu atau pasca kejadian. Jadi kalau menurut gurunya dia sudah solving problem antara Fania dengan temennya itu, tapi tidak deep gitu. Jadi dia sendiri nggak tahu kalau akibat dari Fania dan temannya ada permasalahan tuh akibatnya di mata. Ya, gurunya tuh nggak terlalu detail. Tapi batu yang dilempar ini sebesar apa sih, katanya dilempar batu? Bukan, jadi Fania menganggap itu tuh kayak serpihan batu, nggak taunya tuh rubber yang ada di rumput sekolah. Jadi waktu conference itu kita baru lihat rubbernya tuh karena sekolahnya tuh pakai rumput ya, rumput palsu apa rumput sintetis gitu. Nah itu ada rubbernya itu yang dilempar ke matanya Fania. Jadi kalau saya sih apapun itu, mau yang penting gurunya tuh melaporkan pasca kejadian. Jadi nggak golden momennya lewat, karena ini mata kan gitu. Itu aja sih yang kita akhirnya komitmen untuk tidak lagi terjadi hal seperti ini. Tapi kalau pihak sekolah responnya seperti apa sih Mbak Pena? Iya. Mbak Pena setelah kejadian ini? Ya itu ada komitmen tertulis dan ada juga terutama dari owner ya. Artinya saya sebagai orang tua lega karena tidak defensif. Yang paling penting kan sekolah tidak defensif. Bullying itu atau apapun terjadi kalau ada sekolah defensif. Tapi kalau sekolahnya open minded, mau menerima masukan dari orang tua, aku rasa kita semua bisa mencari solusi, dan aku juga tenang dong. Menitipkan anak di sekolah kan ibu harus tenang juga gitu. Nah itu yang mereka sudah komit, dan nanti tanggal 5 kan Fania ini kan libur nih karena liburan semester ya. Tanggal 5 sekolah dengan perasaan hati yang tenang akunya, dan Fania juga alhamdulillah sih dia sudah bisa mengerti bahwa kedepannya kalau ada insiden dia harus berani speak up. Artinya ngomong sama gurunya, aku maunya ketemu mama karena pengen ke dokter misalkan. Karena di UKS kan pasti nggak akan ada obat yang selengkap di rumah sakit atau ke dokter. Tapi Carol sendiri katanya sempat menenangkan mama katanya Oh soal iya, kejadian itu katanya. karena kan aku baru tahu 7:30 malam. Coba bisa bayangkan kan kalau orang tua pulang-pulang anaknya sudah matanya kecil gitu, bengkaknya gitu. Terus dia bilang aku kayak nggak bisa lihat, gimana saya nggak panik gitu. Coba kalau ngomongnya dari
setengah 3 sore itu atau pasca kejadian, kan kejadian jam 10:10 kan biasanya juga selalu gurunya WA, Fania menggigil, WA aku jemput gitu loh. Itu hanya miss di situ sih. Artinya kalau itu penanganannya dari awal, mungkin aku nggak sepanik ini, karena kan jam 10 malam ke UGD mau diapain anaknya juga, kan nggak ada dokter spesialis mata. Itu sih yang bikin aku jadi Sempet ingin ngelaporin nggak sih, mungkin kan panik oh ya, aduh, enggak. Aku sih lebih kepada kita ada Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang anti perundungan atau anti bullying. Itu payung hukum yang sudah cukup jelas. Artinya tuh ada sanksi. Sanksi di mana mungkin ada pihak sekolah yang mungkin nanti akan kehilangan izin sekolah. Kalau defensif kan itu kan bisa ada. Kalau kita lihat undang-undangnya ya, apa peraturannya, Permendikbudnya. Atau sekolah sudah harus mensosialisasikan bahwa anti bullying itu harus disosialisasikan kepada guru dan juga anak-anak gitu loh. Jadi kalau nggak disosialisasikan kan nggak banyak orang tahu gitu. Nah, jadi buat saya yang paling penting musyawarah sudah didapat, karena saya langsung memutuskan ingin ketemu sama guru dan pihak sekolah. tapi Fania sendiri ngerasa trauma nggak atau cerita Nggak sih. sama gitu? Kalau yang trauma tuh justru Atala dulu tahun 2008. Atala pernah dibully sama gurunya. Tapi waktu itu kan belum ada Permendikbud itu kan, adanya tahun 2015. Itu yang membuat saya waktu tahun 2009 jadi anggota DPR RI, saya fokus banget sama anti bullying ini. Makanya saya adalah salah satu inisiator di Komisi 10 waktu itu untuk bisa kita punya payung hukum Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang anti bullying ini. Terakhir dong Mbak Vena, saat ngomong soal Atala, kalau melihat sosok Budi seperti apa sih?